Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini saya di bambu-bambu ini. Nah, sebagai setting untuk pembahasan tentang ibu kota negara yang baru. Karena kan baru saja Bapak Presiden dan beberapa jajaran Menteri Kabinet menginap di tenda di tengah-tengah hutan yang masih sangat alami, yakni di hutan Penajam Pasir Utara di titik nol ibu kota negara yang baru yang akan segera dibuat. Perkemahan itu dilakukan Bapak Presiden pada Senin kemarin ya. Kebetulan ini Senin malam Selasa Kliwon. Nah, dalam terminologi Jawa, malam Selasa Kliwon itu disebut sebagai malam Anggoro Kasih. Itu adalah malam yang istimewa karena menurut kepercayaan para leluhur Jawa, siapa saja yang berdoa di malam Anggoro Kasih itu akan dimudahkan dan diberkahi dan diaminkan oleh para malaikat di malam itu. Alhamdulillah, acara perkemahan itu berjalan lancar dan tidak ada halangan ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kan banyak teman-teman tuh sempat khawatir ya, terutama teman-teman Pas Pampres, karena kan itu masih sangat alami ya. Hutannya juga masih sangat alami. Kemudian di situ mungkin saja ada binatang-binatang liar ya, termasuk ular gitu kan. Itu akan membahayakan juga. Tapi alhamdulillah Tuhan merestui ya, memberkahi sehingga kemudian acara yang mungkin baru pertama kali ya dalam sejarah seorang presiden menginap di tenda malam-malam bersama kabinetnya gitu, bersama beberapa menteri. Nah, teman-teman, saya akan membahas ibu kota negara dari sudut pandang intelijen negara. Nah, sebenarnya tulisan tentang ini sudah ditulis dengan sangat bagus oleh Bapak Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Purnawirawan Polisi, Profesor Dr. Budi Gunawan MSI. Yang beliau sudah menulis di beberapa tempat ya. Misalnya di Kompas, ini nanti ada ya, ini di sini ya, nanti. Nah, ini tulisan beliau nih muncul nanti di sini. Ya, di Kompas, kemudian di beberapa artikel yang lain, beliau sudah dengan sangat bagus menjelaskan pentingnya ibu kota negara dari sudut pandang pertahanan dan keamanan dan juga dari sudut pandang intelijen. Dalam artikelnya, Pak Budi Gunawan menulis dengan sangat bagus bagaimana Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, ternyata sudah mempunyai forecasting ya, peramalan intelijen bahwa di masa depan setelah beliau menjabat jadi presiden, itu ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke tempat lain. Dan memang betul ternyata terbukti daya dukung kapasitas Pulau Jawa ini sudah semakin lama semakin meningkat. Kapasitas untuk menampung populasinya. Data dari BPS bahkan mengatakan hampir 60% penduduk beraktivitas di Pulau Jawa. Sementara di Kalimantan itu belum sampai 10%. Nah, ini salah satu yang saya kira kehebatan Insinyur Soekarno memprediksi masa depan bahwa suatu saat nanti ibu kota harus berpindah karena daya dukung Pulau Jawa akan semakin padat dengan bertambahnya populasi. Berikutnya, Pak Budi Gunawan juga mencermati tentang bagaimana daya dukung untuk pemasukan daerah. Itu ternyata dari Pulau Jawa itu menyumbang paling banyak untuk pendapatan daerah, menyumbang kepada APBN. Nah, terus kemudian di Kalimantan ini tentu saja tidak sebanyak dari Pulau Jawa. Dengan perpindahan IKN ke Kalimantan, insya Allah pemerataan pertumbuhan ekonomi ini akan merata. Jadi akan lebih merata di seluruh Indonesia, termasuk akan merata di Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Nah, ini salah satu
foresight yang sangat bagus ya. Kemudian yang kedua, pemindahan ibu kota negara ini juga saya kira merupakan sesuatu yang wajar. Data statistik menunjukkan hampir 30-an lebih negara sudah memindahkan ibu kotanya, dan itu bukan sesuatu yang tabu. Artinya Indonesia wajar-wajar saja kalau kemudian memikirkan bagaimana cara memindahkan ibu kotanya. Nah, dari sisi pertahanan dan keamanan, di masa depan kita akan menghadapi banyak sekali ancaman baru ya. Ada drone ya kan, ada UAV, ada perang hibrida, perang teknologi, cyber, ada serangan cyber. Itu artinya revitalisasi kemampuan pertahanan ibu kota dari Jakarta ke IKN yang baru di Kalimantan ini akan dibangun dengan lebih siap. Yang disebut dengan smart defense system ya. Sistem pertahanan yang cerdas. Di situ nanti juga pertahanan intelijennya tentu, karena di tengah-tengah Kalimantan ini nanti akan ada tentunya kantor pusat ya, kantor intelijen yang baru akan berpindah ke sana, dan kemudian juga akan melakukan deteksi ancaman terhadap kemungkinan serangan terhadap Indonesia. Nah teman-teman, dengan posisi geografis yang lebih berubah dari Jakarta berpindah ke IKN, maka juga akan memungkinkan pertahanan yang lebih luas. Ya, ketika kemudian misalnya ada serangan konvensional, kita tahu perang masih terjadi di Rusia melawan Ukraina. Dulu orang tidak merasa, apa mungkin terjadi invasi darat? Ternyata terjadi. Bahkan sudah berjalan lebih dari 20 hari. Sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya, ada perang darat, tanknya masuk beneran, tentaranya masuk beneran, sebagaimana yang terjadi di Rusia melawan Ukraina. Maka kita juga harus bersiap. Bukan tidak mungkin Indonesia juga akan mengalami serangan seperti yang terjadi sekarang. Entah oleh negara mana, kita harus bersiap. Karena itu, mumpung kemudian ada persiapan itu, dipindahkan ibu kota ini, disinilah kemudian dirancang satu sistem pertahanan baru. Sistem pertahanan rudal, sistem pertahanan radar, sistem pertahanan laut, sistem pertahanan cyber yang kemudian menjadi jauh lebih siap ketika menghadapi tantangan perang-perang hibrida di masa depan. Saya kira teman-teman wajiblah membaca tulisan Kepala BIN Pak Budi Gunawan. Mungkin nanti linknya atau gambarnya akan kita posting juga, di gambar artikelnya akan kita posting juga, supaya teman-teman juga bisa membaca, tapi bisa juga dicari teman-teman secara online Ibu Kota Negara Budi Gunawan BIN gitu, nanti insya Allah akan keluar. Mungkin segitu dulu teman-teman sebagai pemantik diskusi kita tentang Ibu Kota Negara yang baru dari sudut pandang intelijen ya, dari sudut pandang pertahanan intelijen. Apabila ada teman yang mau menambah komentar, berkomentar atau ikut urun saran, silakan tulis di kolom komentar. Saya menyampaikan terima kasih karena tetap setia di channel Ridwan Jogja, dan salam terbaik, salam hangat untuk orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun, salam intelijen.